Halo teman-teman pejuang dua garis. Pasti yang lihat vlog ini itu teman-teman yang ingin mengetahui profil laparoskopi, karena di vlog ini saya akan membagikan pengalaman saya setelah laparoskopi ovarian drilling. Itu apa? Nanti kalian boleh cek di YouTube, ketik aja laparoskopi ovarian drilling. Sebelum saya saya cerita dulu sebelum saya laparoskopi. Itu sekarang saya usia pernikahan saya itu udah mau jalan 4 tahun. September itu udah 4 tahun. Kalau yang subur itu nikah hamil itu anaknya mungkin udah 3 tahun gitu ya. Terus pengalaman saya itu dari baru nikah sampai sekarang itu promil terus, apapun dilakukan, minum ini itu kesana kesini. Nanti di vlog selanjutnya saya akan menjelaskan perjuangan saya, membagi pengalaman saya untuk melihat dua garis. Sekarang di vlog ini khusus saya bercerita soal laparoskopi. Sebelumnya itu saya konsul dulu ke dokter, udah dicek hormon ini itu. Hormon saya itu istilahnya hormon cowok lebih tinggi daripada hormon cewek. Jadi itu nggak boleh kata dokter ya, nggak boleh. Terus disuruh HSG. Ini sebelum laparoskopi saya HSG yang kedua kali, karena udah nikah sebelum 1 tahun itu saya pernah HSG juga dan hasilnya bagus. Dan kali ini hasilnya juga bagus. Habis HSG itu biaya HSG itu 1,5 juta gitu. Kalau cek hormon yang saya bilang hormon cowok saya lebih tinggi, itu kemarin saya cek 3 jutaan biayanya ya. Udah itu kan saya cek itu karena pengen, udah bosen promil ini itu, saya ke dokter langsung bilang saya mau inseminasi ya, tapi nggak bisa kata dokter. Habis hasil keluar katanya nggak bisa insem karena hormon. Terus saya emang dari gadis itu headnya nggak lancar, divonis dokter itu PCO akut ya. Jadi kata dokter kalau emang mau hamil alami itu agak sulit kalau nggak dibantu. Jadi nggak bisa insem, harus laparoskopi ovarian drilling dulu. Setelah itu oke, saya putuskan untuk laparoskopi. Itu biayanya sama obat semuanya itu di atas 30-an juta. Itu sebelum laparoskopi. Misalnya hari ini operasi laparoskopi, 1 hari sebelumnya itu kita ada cek darah lagi, terus cek detak jantung, terus cek apa ya, kayak di ronsen di sini apa ya namanya ya, nah itu lagi. Udah itu besoknya kita udah siap-siap berlaparoskopi. Kemarin saya kayaknya sekitar tanggal 16 Januari ini ya, 2020 saya laparoskopi. Udah itu udah siap laparoskopi, diinfus paginya karena langsung ke sana diinfus, terus siap-siap untuk dilaparoskopi sekitar kayak kalau nggak salah Januari tanggal 15. Jadi udah selesai tanggal 16 sorenya itu udah boleh pulang, udah bisa jalan. Sakit enggaknya ya gimana ya, nggak sakit sih. Kalau udah sadar ya, kalau dipegang ya sakit dikit, tapi nggak sakit gimana. Laparoskopi ovarian drilling itu dia kayak kayak operasi perut kita juga
dibelah, tapi itu kecil banget lubangnya, karena lubangnya cuma dimasukin alatnya itu kayak segede pen aja. Mungkin bekas operasi kita itu, mungkin sayatannya paling 3 sampai 5 cm aja. Itu ada 3 titik ya nih, karena dimasukin barangnya, alat medisnya. Nanti bisa lihat di YouTube gimana cara kerja dokter. Sorenya udah pulang. Terus selama, berarti kalau dihitung bulan ini saya udah 3 bulan laparoskopi ya, karena Januari tanggal 15. Terus kita ya berharap cepat hamil lah, habis laparoskopi itu tapi Februari saya dapat head tanggal 10. Terus bulan Maret datang lagi tanggal 14. Terus bulan ini dapat lagi tanggal 20. Jadi habis laparoskopi itu head saya jadi lancar, setiap bulan dapat walaupun tanggalnya berbeda-beda. Artinya hormon saya udah mulai bagus, udah itu lebih, setiap bulan udah ada produksi sel telur, jadi sel telurnya udah mulai bagus. Itu sih pengalaman saya habis laparoskopi. Terus seram nggak habis laparoskopi? Itu nggak seram sama sekali. Terus kalau buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, tinggal komen aja. Terus vlog selanjutnya saya akan bagi pengalaman saya udah coba apa aja, ke sinsang, ke dokter, ke tukang urut, semua juga udah pernah ya. Mungkin kita emang belum dikasih aja sama Tuhan soal keturunan, dan kita tetap usaha biar tetap nanti pas suatu saat pasti dikasih kok. Terus nanti kalau responnya banyak, saya akan membuat vlog apa, pengalaman juga, gimana perasaan udah married 3 tahun kok belum hamil, perasaan kita gimana. Pasti pada sedih ya, sama sedih, kadang nangis sendiri, kadang pikir positif ya gitu deh, kayak galau-galau gitu ya. Komen aja buat yang mau nanya-nanya, sama saling sharing ya kita. Terus maaf kalau vlog saya ini mungkin masih kurang bagus, karena ini saya lagi malas, jadi pengen vlog aja. Nanti saya bikin vlog selanjutnya. Oke, bye.